Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, hari ini saya akan memberikan informasi update terbaru terkait dengan PPG, baik itu PPG guru tertentu maupun PPG eh, untuk guru pendidikan agama dan madrasah, ya. Teman-teman, kali ini saya akan bagikan informasi, namun sebelumnya silahkan teman-teman mendukung channel ini dengan cara subscribe dan like serta share sehingga teman-teman kita yang lainnya boleh mendapatkan informasi yang sama dan serupa. Baik teman-teman, saya akan lanjutkan untuk memberikan informasi terbaru terkait dengan PPG. Yang pertama, datang dari informasi PPG dalam jabatan guru tertentu yang dilansir oleh Kemendikbudristek, ya. Saya akan menyampaikannya. Yang pertama di sini diambil dari Instagram Ibu Nunu sendiri. Di sini disampaikan ada pengumuman, ya, pengumuman PPG bagi guru tertentu tahun 2025, ya, yaitu pemanggilan PPG bagi guru tertentu akan dilaksanakan secara bertahap dan akan dimulai pada bulan Mei sampai Juni 2025. Peserta dapat mempersiapkan diri dengan memantau informasi lebih lanjut melalui aplikasi SIM PKB dan laman resmi PPG di daksmen.go.id. Jadi Bapak Ibu, bagi teman-teman guru-guru, ya, yang akan mengikuti PPG guru tertentu yang dilaksanakan ini secara bertahap, disampaikan tadi di bulan Mei, ya. Ingat ya, catat bulannya, ya. Akan dimulai bulan Mei sampai dengan Juni, ya. Karena teman-teman banyak kemarin yang bertanya-tanya, ini kapan ini, kenapa kok belum ada informasi begitu, ya, terkait dengan PPG guru tertentu begitu, ya. Nah, namun hari ini sudah diinformasikan lewat Instagram Ibu Nunu Suryani, di mana di sini disampaikan pengumumannya bulan Mei sampai dengan Juni 2025 secara bertahap, ya. Nah, jadi teman-teman silahkan cek nanti informasi selanjutnya di ppgdidasmen.go.id. Lalu selanjutnya, teman-teman, pemanggilan PPG tidak dipungut biaya sepeser pun atau gratis. Waspada terhadap segala bentuk penipuan dan berita palsu. Jadi teman-teman, ini perlu diperhatikan bahwa tidak ada dipungut biaya, ya, karena Kemendikbudristek semuanya ini sudah dibiayai, ya. Jadi teman-teman tidak perlu untuk supaya terhasut, ya, daripada informasi-informasi terkait dengan biaya begitu, ya. Jadi biaya ini tidak dipungut sepeser pun, ya, jadi gratis gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman harap supaya tetap waspada terhadap segala bentuk penipuan dan berita palsu. Baik, lalu di sini disampaikan mari menjadi guru profesional berakhlak mulia dan sejahtera melalui pendidikan profesi guru. Lalu di sini Ibu Suryani menyampaikan kembali, ya, halo Bapak Ibu guru tercinta, semoga semua sehat dan bahagia, ya. Banyak pertanyaan ke WA saya dan ke postingan IG saya terkait kapan pelaksanaan PPG tertentu. Pelaksanaan PPG tertentu, ya, dilaksanakan secara bertahap. Panggilan pertama dilaksanakan sekitar bulan Mei 2025. Siap-siap ya. Nah, ini ya, sekitar 7 jam yang lalu di tanggal 7 ini, ya. Nah, jadi informasinya teman-teman, ini dari Ibu Nunu sendiri menyampaikan di IG-nya, di mana pengumuman ini ditujukan kepada teman-teman yang selama ini bertanya-tanya, ya. Banyak yang menge-WA
tersebut juga dan bertanya-tanya kapan ya dilaksanakan, sedangkan Kementerian Agama sudah duluan ya, sedangkan Kemendikbud awalnya pemberkasan ini yang lebih cepat, tetapi kenapa begitu ya? Kenapa Kementerian Agama duluan ya dan lain sebagainya. Jadi terkait dengan hal ini teman-teman, ya terpenting bahwa pelaksanaan ini tetap dilaksanakan di tahun 2025 ya. Jadi tentu itu saja yang kita ambil positifnya. Baik, informasi selanjutnya kita akan beralih kepada informasi PPG dari Kementerian Agama ya. Informasi kedua yaitu PPG dalam Jabatan Transformasi Plus ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini saya akan memberitakan informasi terbaru ya terkait dengan penyelesaian jadwal ya PPG dalam jabatan batch pertama tahun 2025 Panitia Nasional Pendidikan Profesi Guru Kementerian Agama RI. Jadi dari Panitia Nasional menyampaikan ada perubahan jadwal ya. Nah, yang pertama terkait dengan orientasi akademik ya yang semula dilaksanakan di tanggal 1 sampai dengan 2 Maret 2025 ya menjadi 10 Maret 2025. Begitu ya orientasi akademiknya. Jadi teman-teman nanti di sini disampaikan ya secara menyeluruh ya, secara umum ya akan disampaikan di tanggal 10 Maret ini ya, yang tadinya orientasi ini eh, di tanggal 1 sampai dengan tanggal 2 begitu ya. Nah, tetapi akan dimajukan ya diundurkan ke tanggal 10 Maret 2025. Lalu yang selanjutnya teman-teman, mulai pembelajaran mandiri yang awalnya tanggal 3 Maret 2025, selanjutnya akan berubah ya, akan diundur ke tanggal 10 Maret 2025. Ya, jadi di situ orientasi akademik dan mulai pembelajarannya diingat di tanggal 10 Maret ya teman-teman ya. Lalu rincian jadwalnya teman-teman. PPG dalam jabatan batch pertama tahun 2025. Yang pertama itu ada modul ya, modul profesional ya. Nah, ini akan teman-teman pelajari dimulai di tanggal 10 sampai dengan 19 Maret 2025. Lalu yang kedua ada modul pedagogik ya yang itu di tanggal 20 sampai 30 Maret 2025. Yang ketiga, modul PPPP ya. Jadi P3 ya. Nah, ini di tanggal 2 sampai dengan 11 April 2025. Ya, lalu induksi di tanggal 12 sampai dengan 13 April ya 2025. Setelah itu yang kelima ada tryout ya teman-teman tanggal 13 sampai dengan 14 April 2025. Nah, selanjutnya yang keenam uji pengetahuan ya, uji pengetahuan di tanggal 15 April 2025 lah dan unggah dokumen UKIN ini di tanggal 16 sampai dengan 20 April 2025 ya. Selanjutnya teman-teman uji kinerja ya yang kedelapan tanggal 21 ya 21 sampai dengan 27 April 2025. Jadi ingat ya teman-teman ya, ini jadwalnya dari panitia nasional ya untuk semuanya guru madrasah, guru pendidikan agama Islam, pendidikan agama Kristen, pendidikan agama Katolik, pendidikan agama Hindu, pendidikan agama Buddha dan maupun Konghucu. Jadi semuanya ini dilaksanakan secara serentak ya seperti apa yang disampaikan oleh Menteri Agama pada waktu itu ya dilaksanakan secara serentak mulai tanggal 1 tapi saat ini ada perubahan begitu ya teman-teman. Oke, baik selanjutnya teman-teman di sini saya akan memberikan sedikit informasi terkait dengan jadwal pembelajarannya ya. Mungkin teman-teman kira-kira apa sih yang akan dipelajari begitu bagaimana ya
caranya dan sebagainya ya. Jadi teman-teman, di dalam modul profesional, di sini ada modul profesional, ada modul pedagogi, modul PPP ya, juga dibuatkan di sini ya teman-teman ya. Nah, jadi disampaikan di sini kembali teman-teman, di dalam setiap modul ini ada pretest ya, ada pretest ya. Semuanya ada pretest. Lalu yang selanjutnya dalam setiap modul ada topik ya. Topik 1 sampai dengan 8 begitu ya. Jadi setiap modul ya ada topiknya. Lalu video, artikel dan PPT ya, PowerPoint ya. Jadi ini tugas yang mungkin kita akan buat begitu ya dalam bentuk video, mungkin artikel atau PowerPoint ya, presentasi yang kita bisa sampaikan begitu ya dari hasil pembelajaran kita. Nah, teman-teman, eh, selanjutnya ada tugas mandiri, teman-teman ya. Ada tugas mandiri. Setelah kita mengerjakan tugas mandiri, maka ada tugas refleksi ya. Setelah tugas refleksi ada tes akhir modul. Jadi setiap modul ini teman-teman ya ada 3 modul ya di sini ya. Di sini memiliki eh, pengerjaan yang sama begitu ya, pengerjaan yang sama ya di sini ya setiap modulnya. Jadi ada pretest, topik, ya, video artikel dan PPT, tugas mandiri, tugas refleksi, tugas akhir modul ya. Jadi teman-teman ini dan tanggalnya sudah tertera di sini ya 10 sampai dengan 17 Maret ya sampai dengan tugas refleksinya. Setelah itu tanggal 18 sampai 19 ini tes akhir modul untuk modul profesional. Lalu modul pedagogiknya ini di tanggal 20 sampai dengan 27 ya. Ini sampai dengan tugas refleksi dan tes akhir modul ini di tanggal 28 sampai dengan 30 Maret ya. Ini khusus untuk modul pedagogik. Modul PPP ini teman-teman eh, dimulai di tanggal 2 sampai dengan tanggal 9 April. Tugas akhir ya, tugas refleksi ya. Ini sampai dengan 9 April. Lalu tes akhir modul ini di tanggal 10 sampai dengan 11 April ya. Jadi teman-teman itu ya. Nah, teman-teman terkait dengan hal ini ya, salah satu panitia ya dari LPTK menyampaikan berbagai kiat ya. Ya, beliau menyampaikan di sini saya akan bagikan kiat-kiat agar Bapak Ibu berhasil melewati hari-hari menegangkan begitu ya. Ya. Nah, dan yang pertama di sini teman-teman di setiap modul akan ada pretest ya dan post-test yang sesuai dengan ini tadi ya disampaikan ya. Usahakan mendapat nilai maksimal di post-test ya, teman-teman ya. Nah, tes akhir modul ya, post-test atau tes akhir modul yang ini ya, teman-teman. Jadi kalau untuk pretestnya ya nilainya ya namanya awal ya belum mempelajari ya mungkin banyak yang salah begitu ya. Tetapi usahakan di tes akhir modul ini setiap modulnya ya teman-teman ini diusahakan untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi gitu ya daripada pretestnya teman-teman. Lalu eh, dengan cara melakukan tes beberapa kali di 2 hari tersebut. Jadi teman-teman ini boleh ya di dalam 2 hari tersebut ini diberikan kesempatan untuk supaya mengulang kembali atau tes kembali ya terkait dengan tes akhir modul kita atau post test kita yang akan Bapak Ibu teman-teman laksanakan ya untuk di batch pertama ini ya jadi eh, bisa 2 kali begitu ya bisa 2 kali jadi mana nilai yang paling tinggi nanti itu yang akan diambil ya teman-teman ya. Jadi usahakan nilai teman-teman di tes akhir modul ini semuanya boleh baik begitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman disampaikan di sini ya, eh, post test dapat dilakukan beberapa kali.
ini sekaligus sebagai remedial jika masih mendapat nilai rendah ya teman-teman ya. Kalau di tes akhir modul ini atau post test ini ya teman-teman mendapatkan nilai yang misalkan 70 atau 80 misalkan ya nilainya ya kalau kita buatkan angkanya. Jadi teman-teman bisa mengulang kembali di tanggal 19 Maretnya gitu ya. Sehingga mendapatkan nilai yang lebih tinggi lagi ya. Mungkin dari 80 tadi menjadi 90, 95 ataupun 100 begitu ya teman-teman ya. Jadi itu remedial, bentuk daripada remedialnya. Jadi usahakan mendapatkan nilai yang tinggi ya teman-teman ya. Nah, jadi ini informasi kiat yang pertama yang disampaikan oleh beliau. Ya, lalu yang kedua, Bapak Ibu akan melewati beberapa tanggal krusial, yaitu induksi atau tryout, ya, uji pengetahuan atau uji kinerja. Usahakan di tanggal-tanggal tersebut jaringan sangat lancar, ya, seperti yang tadi ya. Di sini ada tryout, uji pengetahuan ya, teman-temannya. Nah, di poin yang ke-5, 6, 7, 8 ini, teman-teman mengusahakan jaringannya memiliki jaringan yang kuat, khusus untuk teman-teman yang ada di daerah 3T ya. Kita prihatin ya terhadap teman-teman yang daerah 3T, semangat untuk perjuangannya ya, untuk Bapak Ibu sebagai guru profesional tentunya mungkin akan banyak ya tantangan yang teman-teman hadapi di lapangan dalam hal mengikuti PPG ini. Jadi teman-teman semangat terus ya, pantang mundur ya. Jadi perhatikan di tanggal 13 sampai dengan tanggal 14 ya April ini teman-teman usahakan bagaimana caranya supaya teman-teman berada di jaringan atau daerah yang memiliki jaringan yang kuat begitu ya sehingga tidak terjadi terputus kesalahan dan lain sebagainya teman-teman ya. Oke, baik ini menjadi perhatian daripada kita semuanya ya. Selanjutnya teman-teman beliau juga menyampaikan ya, Bapak Ibu tidak perlu mencari modul dimanapun ya, apalagi membuatnya ya, tidak perlu ya. Jadi agak kocak sedikit ya beliau ini menyampaikannya. Nah, jadi tidak perlu ya, karena modul ini sudah ada, begitu ya. Modulnya sudah disediakan ya. Kalau tidak salah teman-teman, ini apa namanya, PPG ini hampir serupa dengan pelaksanaan, pembelajaran guru penggerak gitu ya, pembelajaran guru penggerak di LMS ya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman, yang sudah mengikuti guru penggerak tentunya lebih mudah ya, lebih mudah untuk memahami ya, untuk memahami pembelajaran tersebut ya, dan sudah terbiasa begitu ya. Jadi untuk itu teman-teman, boleh mendampingi daripada atau membantu teman-teman kita, memberikan informasi kepada mereka bagaimana pengerjaannya dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman kita boleh berbagi. Nah, semua modul tersebut sudah tersedia di LMS, hanya perlu mengikuti instruksinya. Jika disuruh membaca materi ya PDF, silahkan dibaca. Jika diminta melihat video, silahkan dilihat di situ ya dan sebagainya. Jadi teman-teman nanti akan muncul ya dalam topik ya, misalkan dalam ini topik ada yang harus kita baca, lalu ada yang harus kita tonton ya video begitu ya dalam hal topik itu. Mungkin ada juga PPT dan artikel yang harus kita baca begitu ya. Jadi semuanya sudah tersedia di sana teman-teman ya. Tinggal kita membaca, memahami, melihat, mendengar ya eh, dengan apa yang sudah dibuatkan oleh panitia ya modul-modulnya silahkan ya teman-teman ya. Jika diminta melihat video silahkan dilihat ya. Sesuai arahan saat orientasi akan ada tempat untuk mengunggah tugas mandiri dan refleksi. Jadi teman-teman tugas mandirinya tentunya nanti akan ada tempatnya untuk
teman-teman bisa mengunggah tugasnya begitu ya. Nah, mengunggah tugas mandiri, tugas refleksi, ya mungkin pakai link nanti atau pakai video dalam bentuk video dan lain sebagainya nanti diarahkan di sana ya dalam modul tersebut apa yang harus kita kerjakan ya bisa saja kita disuruh misalkan membuatkan video pembelajaran ya video pembelajaran itu baru ditautkan ke dalam link dari drive kita lalu link itu dimasukkan ke pada tugas mandiri atau tugas refleksi kita ya dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa saya seperti itu ataupun bentuk PTT ya dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman eh, selanjutnya di sini ya eh, ikuti saja tahapannya, maka Bapak Ibu akan berpindah dengan sendirinya dari satu modul ke modul berikutnya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi tentunya akan setiap modul ya akan selesai begitu ya, akan diarahkan kembali ke modul berikutnya. Jikalau ini semuanya sudah selesai. Tetapi kalau belum selesai sesuai dengan tanggalnya ini yang sudah ditentukan, maka teman-teman tidak akan bisa lanjut ke modul berikutnya. Jadi ini wajib diselesaikan sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan di sini teman-teman ya. Jadi teman-teman itu ya informasi yang boleh teman-teman dapatkan begitu ya daripada kiat-kiat yang disampaikan oleh beliau begitu ya. Nah, lalu selanjutnya teman-teman hari Senin tanggal 10 Maret ya sesuai dengan jadwal kemarin ya pukul 9 WIB kita akan bergabung dengan semua peserta PPG Batch 1 se-Indonesia ya untuk mendengar arah langsung dari panitia nasional ya patut diduga akan dilakukan via YouTube. Setelah itu setiap peserta akan mulai berselancar dengan LMS-nya masing-masing. Good luck Bapak Ibu. Teriring doa dari kami di IAKN Tarutung ya. Ini salah satu LPTK ya di mana beliau menyampaikan doanya ya semangatnya untuk kita semuanya teman-teman yang mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2025 batch yang pertama teman-teman ya ini baik untuk pendidikan agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan seluruhnya madrasah ya ini sama ya untuk jadwal ini seluruhnya sama begitu ya lalu selanjutnya teman-teman di sini juga eh, disampaikan ya oleh beliau bahwa eh, nantinya akan dirilis yaitu daftar kelompok belajar ya beserta dengan nama fasilitatornya gitu ya untuk mendukung Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman akan dibagikan ya siapa saja teman-teman kelompok belajarnya dan siapa saja nama fasilitatornya akan disampaikan pada malam ini pukul 23:59 ya. Jadi teman-teman eh ini tanggal 7 ya, ini di tanggal 7. Jadi teman-teman beliau ini sangat kocak ya untuk menyampaikan informasi. Maksudnya beliau supaya teman-teman tidak perlu tegang dalam menghadapi PPG ini nantinya. Yang penting teman-teman ini mempersiapkan diri, mempersiapkan kesehatannya, dan semuanya yang perlu untuk mendukung daripada kegiatan PPG ini. Jadi ini ya teman-teman, dan ini informasi terbaru untuk kita semuanya. Jadi bagi teman-teman yang juga baru eh, lulus seleksi administrasi ya, tentunya selamat bagi teman-teman yang sudah lulus administrasi. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini nanti selanjutnya teman-teman ya. Untuk informasi bagi teman-teman yang belum masuk di batch pertama ini, nanti di batch kedua teman-teman juga akan mengalami hal yang sama mungkin nantinya ke depan mungkin ada sedikit-sedikit perubahan ya. Eh, Tentunya perubahan itu untuk sehingga lebih baik lagi ya dalam pelaksanaan PPG ini. Jadi itu ya teman-teman, Tuhan memberkati ya. Sedikit informasi dari kami ya. Terima kasih.